Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan karangan semi ilmiah yang beranggotakan Ahmad Syamil, Dian Fakih, Iqmal Maulana, dan M. Hoirudin Alfian. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam suatu kesatuan yang utuh, atau lebih singkatnya adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang diluangkan dalam bentuk tulisan. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Macam-macam karangan yaitu ada karangan ilmiah, karangan non-ilmiah, dan semi-ilmiah. X. Karangan ilmiah adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan. Sedangkan non-ilmiah itu sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya juga formal dan populer. Ada lagi semi ilmiah. Semi ilmiah itu adalah karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret. Gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Pengertian lainnya adalah sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi. Next slide, Pak. Ciri-ciri karangan. Itu ada satu, ilmiah. Itu ada ciri-cirinya, ada objektif, netral, sistematis, logis, penyajian fakta atau bukan emosi atau perasaan, tidak pleonasti atau hemat kata. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Sedangkan non-ilmiah itu ciri-cirinya berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak membuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif tanpa dukungan bukti. Sedangkan semi ilmiah itu ciri-cirinya adalah emotif, adalah kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasif. Itu adalah penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif. Pendengar pribadi sebagai dan subjektif. Yang keempat ada kritik tanpa dukungan bukti. Next slide, Pak. Jenis karangan itu ada ilmiah, itu ada laporan, skripsi, makalah, dan tesis. Sedangkan non ilmiah cerpen, novel, puisi, dan dongeng. Semi ilmiah ada artikel, opini, esai, dan reputasi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh jenis karangan semi ilmiah. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu di sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais.
Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal. Esai informal menggunakan bahasa percakapan. Bahasa percakapan dengan bentuk saya, sapaan, saya, atau kita. Dan seolah-olah ia berbicara langsung dengan pembacanya. Adapun esai formal pendekatannya serius. Pengarang mempergunakan semua persyaratan penulisan. Lanjut. Jenis karangan semi ilmiah. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan opini merupakan pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan mendapat bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Pengertian lainnya adalah merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan. Opini bukanlah merupakan sebuah fakta, akan tetapi jika di kemudian hari dapat dibuktikan atau diverifikasi, maka opini akan berubah menjadi sebuah kenyataan atau fakta. Reportase berasal dari bahasa Latin, reportare, yang berarti membawa pulang sesuatu dari tempat lain. Bila dikaitkan dengan kegiatan jurnalisme, hal itu menjelaskan seorang jurnalis yang membawa laporan kejadian dari suatu tempat, di mana telah terjadi sesuatu. Reportase menurut KBBI berarti pemberitaan atau pelaporan, atau bisa juga diartikan sebagai laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Singkatnya, reportase adalah berita tulisan. Singkatnya, reportase adalah berita tulisan. Lanjut. Menyunting karangan. Yang pertama, menyunting penulisan ejaan. Kesalahan ejaan adalah hal yang paling sering dilakukan di dalam penulisan karangan. Ada banyak hal yang masuk ke dalam ejaan. Di antaranya adalah pemakaian huruf. Penulisan huruf kapital, penulisan huruf cetak miring. Penulisan kata, akronim, singkatan, kata ganti, kata depan, dan kata lain. Penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan kata antara pada kalimat di atas menunjukkan tempat. Jadi kata di seharusnya dipisahkan menjadi di antara. 2. Menyunting tanda baca. Kesalahan tanda baca juga termasuk hal yang paling sering dilakukan, terutama para penulis pemula. Padahal tentu saja kamu tidak mempelajari saat masih di SD dulu. Didapat kalimat tanda baca berfungsi untuk memberi arahan, intonasi, maupun penggalan yang tepat. Kalau memberi tanda baca salah, bisa berakibat kesalahpahaman. Banyak tanda baca yang sering kita jumpai yaitu titik, koma, titik 2, tanda tanya, tanda seru, dan masih banyak lagi. Lanjut. Menyunting karangan. 3. Menyunting pilihan kata diksi supaya pembaca dapat memahami maksud tulisan kita dengan cepat. Kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang kita gunakan harus disesuaikan dengan jenis tulisannya. Misalnya, kamu sedang menulis tulisan yang formal, maka kamu harus menggunakan bahasa yang baku dalam tulisannya. Contohnya seperti sistem tidak baku, sistem baku. Nyambung tidak baku, menyambung atau berhubungan baku. 4. Penyunting
keefektifan kalimat jika gagasan pada kalimat disampaikan secara logis dan mudah dipahami, maka kalimat tersebut bisa disebut sebagai kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa kaidah, diantaranya kami semua sedang belajar di ruang guru. Kami sudah menunjukkan bentuk jamak sehingga tidak membutuhkan kata semua. Jadi kalimat yang efektif adalah kami sedang belajar di ruang guru. Lanjut. Menyunting karangan. 5. Menyunting kepaduan paragraf. Jika dalam sebuah paragraf tidak terdapat kalimat yang tidak diperlukan atau kalimat sumbang, maka paragraf tersebut bisa disebut sebagai paragraf padu. Kalimat-kalimat yang menyusun suatu paragraf dan paragraf yang tersusun di dalam karangan harus memiliki gagasan yang utuh. Jadi kamu harus memperhatikan ya kuat kalau ada kalimat yang tidak berhubungan dengan isi paragrafnya. Nanti kasihan pembacanya malah bingung. 6. Menyunting kebulatan wacana. Kebulatan wacana dapat dilihat dari keseluruhan karangan squad. Apakah ada paragraf yang tidak sejalan dengan keseluruhan gagasan dalam karangan? Jika ada, maka paragraf tersebut harus disunting dengan cara menghilangkan gagasan atau menggantinya. Tentunya gagasan tersebut harus diganti agar sesuai dengan keseluruhan karangan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.